Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, dan juga salam sejahtera buat seluruh lapisan kalangan warga masyarakat se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Masih berjumpa lagi tentunya di channel Seni Permulti Indonesia 1. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, sehat iman, sehat hati, sehat pikir, sehat akal, sehat dalam hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan ya, bersahabat dengan siapapun dan bersahabat dengan suku apapun dan bersahabat dengan agama apapun, karena pada dasarnya berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, hakikatnya sama. Satu bahasa, satu negara ya, dan juga satu bangsa. Bahasa kita apa? Indonesia. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan dan keselamatan ya. Selamat diri Anda dan juga saya ya. Masih kembali lagi di channel Seni Permulti Indonesia 1, melanjutkan konten video yang episode kedua dalam tema berbakti kedua orang tua kita. Jadi sebelumnya bro, dimanapun teman-teman berada, siapapun, suku apapun, agama apapun, laki-laki maupun wanita, tua maupun muda ya, kalangan menengah ke bawah sampai ke akar-akarnya. Jadi kita sebagai anak, mumpung belum terlanjur orang tua kita meninggal, bila mana orang tua kita masih hidup, jadi berikanlah waktu dan luang untuk selain mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah, kita juga harus mendekatkan diri kepada kedua orang tua kita. Karena perjuangan orang tua kita, bapak maupun ibu kita, itu antusiasnya besar banget buat kita sebagai anak. Jadi kita jangan pernah bosan-bosan, kita juga jangan pernah merasa lelah, letih, lesu, capek, atau mungkin malas, atau mungkin tidak menghiraukan ya. Jangan berpikiran sejauh itu ya, karena kalau menyesal itu tidak ada obatnya bro ya. Kalau menyesal orang masih hidup, kalau orang yang disesalkan sudah meninggal, tidak ada obatnya. Mungkin kalau kita putus cinta, atau mungkin kita kandas hubungan rumah tangga alias cerai, mungkin obatnya ada ya, nikah lagi kalau ada jodoh kan gitu. Tapi kalau yang namanya sudah nyawa, apalagi orang tua kita masih hidup, kita tidak pernah berbakti, melanggar, melawan, membantah, ketika orang tua kita meninggal baru menyesal, tidak ada obatnya bro. Padahal orang tua kita itu selama kita bisa hidup di dunia, mereka sebagai orang tua kepinginnya melihat anak itu bangga, senang kan gitu. Jadi marilah kita itu sebagai anak, laki-laki maupun perempuan, sifatnya sama, hargailah kedua orang tua kita mumpung masih hidup. Dan ini sifatnya untuk perempuan, wanita. Saya hanya mengulas, hanya ngasih petunjuk dan saran, sama-sama belajar ya. Jadi bila mana kalian sudah punya suami, benar, betul, memang tujuan rumah tangga itu memikirkan keluarga, memikirkan rumah tangga.
Tapi pada hakikatnya seorang wanita harus ikhlas, harus ridho, harus lillahi ta'ala memberikan kesempatan buat suaminya untuk mendekatkan diri, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Karena walaupun bagaimana seorang wanita itu, letak titik kunci surga terletak kepada kaum laki-laki. Garis besarnya seorang suami. Jadi kalau suami letak kunci surganya kepada orang tuanya, bapak atau ibu kandungnya, terutama ibu kandungnya, karena ibu kandungnya itu yang merasa membesarkannya, yang merasa melahirkannya, yang merasa menyusuinya. Jadi kalau sampean sebagai wanita belum pernah menyusui suami sampean, tapi kalau orang tuanya pernah menyusui suami sampean, ASI artinya air susu ibu, kan gitu. Jadi sebaliknya sebenarnya juga sama, sampean sebagai wanita juga lahir dari seorang wanita, juga dibesarkan kepada seorang wanita, juga disusui kepada seorang wanita. Sebenarnya hakikatnya sama, cuma hanya saja kodrat seorang wanita itu harus taat, berbakti, patuh, ya, menghormati, menyayangi, mencintai dunia akhirat terhadap suaminya. Karena kunci surga seorang istri kepada seorang suami, kan gitu ya. Jadi jangan salah paham, jangan salah tanggapan, laki-laki itu kepengennya menang sendiri, ya, jangan. Sebenarnya laki-laki itu nggak menang sendiri. Memang kalau dipikir secara garis besar, seorang laki-laki itu bisanya cuma bekerja bikin anak, bekerja bikin anak, bila mana itu orang sudah berumah tangga. Nah kalau wanita banyak kerjaannya, belum anak, belum ngurusin suami, belum ngurusin rumah dan lain sebagainya, banyak, ya. Tapi kita tercipta di dunia ini, terlahir di dunia ini memang untuk capek, memang tempatnya untuk mengeluh, memang tempatnya untuk berdoa, berusaha. Nah tapi sifatnya sementara bro, nggak kekal kita hidup di dunia ini. Capek kita, susah kita, ngeluh kita, rasa usaha kita, rasa doa kita, itu hanya sebatas hitungan umur jagung, seumur kita. Kalau memang kita sudah mati, kita sudah ajal dijemput, ya tergantung usia kita meninggalnya tahun berapa atau kapan, kan gitu. Disitulah usia perjuangan kita di dunia. Nah yang kekal abadinya di akhirat. Maka jangan salah paham seorang wanita, jangan salah paham tentang menilai seorang laki-laki atau suami. Pada hakikatnya seorang suami itu bekerja untuk wanita, menafkahi untuk wanita, ngasih mencari masa depan buat wanita, anak, cucu, dan hari tua, kan gitu. Jadi tugasnya seorang wanita itu hanya mendorong, mendoakan, ngasih semangat, ya, buat suaminya, kan gitu. Memang kita berbuat baik, kita berbuat benar itu susah, ya. Jadi belum tentu kita itu berbuat baik di hadapan orang tuh benar, kan gitu. Ada saatnya kita dianggap salah dan ada saatnya juga kita dianggap benar, kan gitu. Jadi berikanlah seorang suami kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya, ya mbak, bu, dek. Jangan sampai salah paham, bukannya laki-laki itu pengennya menang sendiri, enggak, ya. Ingat, perjuangan seorang laki-laki itu juga besar, dek. Karena apa? Karena perjuangan seorang laki-laki ini, dia sebelum besar kan kecil dulu. Dari kecilnya dia dibesarkan oleh ayahnya. Besar dari apa? Dari hasil kerja keras, buang keringat seorang bapaknya. Sehingga dia besar sampai sekarang, sehingga ketemulah jodoh terhadap sampean. Ya, jadi sampean ketemu sama suami sampean itu sudah sama-sama besarnya, tidak ikut membesarkan, tidak ikut menyusui, kan gitu. Tapi ada tapinya, gitu loh. Walaupun bagaimana, benar sampean itu perempuan juga dikasih air susu ibu, lahir dari perut rahim seorang ibu, itu betul, sama kayak laki-laki. Hanya bedanya
sampeyan tidak pernah merasa membesarkan seorang suami, nafkahi seorang suami. Tapi kalau suami merasa dan bahkan nyata hukumnya wajib untuk bekerja menafkahi istri, yaitu sampeyan, gitu loh. Sedangkan orang tuanya aja belum tentu dikirim uang atau dikasih uang. Nah, istrinya hari-hari dikasih uang. Itu sudah tugasnya, kewajiban seorang suami, gitu loh. Jadi, pada saat suami itu mendekatkan diri atau berbakti kepada orang tuanya atau ngasih rezeki kepada orang tuanya, jangan dihalang-halangi. Sampai malah dosa. Nah, tapi rata-rata kebanyakan seorang laki-laki ini takut kepada wanita, gitu loh. Karena mikir kebutuhannya masing-masing. Nah, sedangkan orang tua kita itu juga dulunya juga mikir kebutuhannya dia, gitu loh. Sehingga sampean sebesar ini, gitu. Jadi jangan salah paham, antara laki-laki dan wanita itu harus berjalan seiring sejalan, harus sama, harus seimbang, harus sehati, kan gitu. Biar enggak terjadi konflik perpecahan rumah tangga, kan gitu ya. Kalau yang masih bujangan, jagalah hubungan kalian dengan norma-norma hukum agama. Jangan lakukan hal-hal yang belum direstui oleh agama atau direstui oleh keluarga, yaitu apa? Melanggar batas sebelum nikah. Mungkin anda semua paham yang tak maksud, kan gitu. Jadi kita berdoa dulu yuk. Berdoa apa? Nah, berdoa itu banyak hal. Kalau saya ini bukan berdoa, ini sifatnya nyanyi, tapi tujuannya untuk memberikan suatu ultimatum buat diri saya sendiri dan juga buat para penonton atau mungkin para pendengar ya. Jadi berdoa itu banyak, ada doa baca Al-Quran, ada doa sholawatan, doa segala macam, Allah berjanji segala macam, banyak lah namanya, doa itu banyak. Dan versinya tidak harus memakai bahasa Arab, bahasa apapun bisa. Karena apa? Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu ya. Jadi gini, ini hanya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan terutama untuk teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di luar negeri atau di perantauan manapun lah. Sifatnya kita hanya sharing, tanya jawab, tanda tanya ya. Kalau sudah tanda tanya ya harus dijawab, tapi jawabnya harus sopan, jangan menyindir, jangan menjelekkan, jangan menyalahkan, dan jangan mengertawai, netertawai, apa itulah, nggak tahu. Jadi yuk kita menundukkan kepala. Ini lagu tanpa musik, jadi hanya sebuah lantunan lesan aja, berwujud suara, tidak ada musiknya. Tapi tujuannya itu supaya kita tuh mengingat dosa kita kepada orang tua kita, kesalahan kita kepada orang tua kita ya, apalagi yang sudah meninggal. Kirimlah doa buat orang tua kalian masing-masing. Bagi yang agama Kristen, Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, lebih-lebih Muslim, doakanlah sesuai dengan keyakinan sampai masing-masing ya. Jadi berhubung saya orang Muslim, jadi saya bernyanyi untuk diri saya sendiri dan umumnya buat teman-teman yang ada di rumah. Sambil saya bernyanyi, kita tundukkan kepala ya, sambil membayangkan dosa-dosa kita, membayangkan kesalahan kita kepada orang tua ya, agar tidak terjadi atau mungkin tidak terulangi lagi ya. Ini judulnya kalau nggak salah Saben Malam Jumat ya, ahli kubur kembali di rumah. Mungkin teman-teman sudah tahu semua lagu syair ini. Jadi ini saya sendiri yang membawain tanpa lagu, tanpa irama, ini cuma berbentuk wujud suara aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa merenungi nyanyian saya ini, lagu saya ini, dan mudah-mudahan bisa sadar, bisa berubah, belajar untuk merubah diri kita masing-masing yang menjadi baik ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nong omah kanggo njaluk donga
kalimah lamun ora dikirimi banjur mulih brebes milih mulih nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wasallim iman ahlamada sholli wasallim iman ahlamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang mangan tinggalanku lamun aku bisa mulih ning alam donya bakal tak ringkesi dunyaku sing seono sholli wasallim iman ahlamada sholli wasallim iman ahlamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video konten saya ini, bermanfaat buat Anda, juga bermanfaat buat saya dan sekeluarga. Apabila ada salah itu semata-mata karena kekeliruan, keadaan saya pribadi, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala lantaran melalui lewat saya ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan video konten saya yang berjudul dalam tema berbakti kepada orang tua, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya untuk selamanya buat kita ya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waliridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adat istiadat atas nama budaya. Om Santi Santi Om.